Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat. Sudah pernah saya suntik sendiri ke lengan saya, tidak sakit, dan ini ada dosis di sini ya. Berapa dosis yang disampaikan oleh dokter itu nanti yang kita putar di sini. Jadi tidak boleh langsung begitu pakai insulin terus wah enak dapat insulin. Ya. Makan sembarangan jangan. Karena sembarang nanti kalau mamanya gulanya tinggi tinggal dinaikkan. Nah, itu dok. Iya. Ketika nanti pola makannya bagus, kemudian pola hidupnya bagus, olahraga yang baik, ada kemungkinan kemudian dosis insulin ini mulai bisa saya kurangi. Nah, bisa juga nggak dok dari insulin nanti ganti berhenti ke gitu. obat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat, senang sekali saya Kori Anissa dapat berjumpa lagi bersama Anda semua tentunya di acara podcast RSUD MA. Masih dalam serangkaian Hari Diabetes Dunia nih, tentunya kita akan berbincang mengenai penyakit diabetes atau yang sering disebut juga dengan penyakit kencing manis. Nah, hari ini saya sudah ditemani dengan Dr. Muhammad Christian, spesialis penyakit dalam. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak Uri. Kabar? Waalaikumsalam. Bagaimana kabar dok hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya dok Sehat. ya. Iya Mbak. Dok, sekarang memperingati Hari Diabetes Dunia nih dok. Nah, dan ternyata Indonesia itu merupakan 10 negara tertinggi penyakit diabetes ya dok ya. Nah, Iya. untuk ini apa keadaannya di Sumeneb sendiri itu bagaimana dok? Iya. Jadi begini Mbak Uri. Dalam perkembangannya ya, akhir-akhir ini memang kalau dari data dari UN ya, dari WHO juga, Iya. bahwa penyakit diabetes ini yang dulu mungkin hanya angkanya tinggi pada negara-negara yang maju ya, tapi 10-20 tahun belakangan malah lebih tinggi peningkatannya pada negara-negara yang miskin dan berkembang. Nah, itu yang harus kita waspadai ya. Kalau untuk di Sumeneb sendiri memang diabetes mellitus dan komplikasinya masuk dalam 10 besar penyakit yang sering kita jumpai seperti itu. Jadi ya ini kebetulan momen yang tepat di World Diabetes Day ini kita mengedukasi masyarakat dan juga tenaga kesehatan untuk lebih aware terhadap penyakit ini. Mungkin seperti itu. Ya dok. Dan katanya juga biasanya kan dulu kita tahu penyakit diabetes itu penyakit lansia gitu dok ya, penyakit orang dewasa. Nah sekarang itu trennya juga sudah berubah ya dok ya, 30 tahun ke bawah itu juga ada yang sudah punya diabetes begitu dok? Betul sekali. Jadi sebenarnya diabetes itu ada tipe-tipenya ya, diabetes tipe 1, tipe 2, dan ada juga tipe lain atau biasanya kita sebut tipe 1,5 ya. Yang paling sering kita jumpai memang diabetes tipe 2, di mana itu memang pada orang atau pasien usia lebih dari 40 tahun. Tapi seiring dengan lifestyle ya, dan makanan dan segala macam, kemudian yang diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 yang lebih awal onsetnya itu justru lebih meningkat ya, juga lebih sering kita jumpai dibanding beberapa tahun yang lalu. Nah, diabetes tipe 2 ya, apabila seperti yang Mbak Uri bilang tadi, pada pasien-pasien yang mungkin 30 tahun, bahkan mungkin 25 tahun, jadi onsetnya itu agak lebih awal. Nah, mungkin pada pasien-pasien seperti itu memang punya genetik atau dia ada faktor keturunan dari orang tuanya, ditambah lagi dengan lifestyle yang mungkin tidak begitu bagus dari pasien tersebut, sehingga onsetnya dia lebih awal, dia muncul lebih awal. Kurang dari 40 tahun, betul, 30 tahun sudah muncul dengan komplikasi, bahkan seperti itu. Betul sekali ya. 30 tahun juga ada yang sudah komplikasi ya dok ya? Ada, bahkan diabetes mellitus tipe 1 itu kurang dari 20 tahun, belasan, bahkan anak-anak itu juga ada sebenarnya. Sudah ada dari dulu, tapi mungkin trennya sekarang mulai ada peningkatan seperti itu. Nah, ini penyakit diabetes itu juga dijuluki sebagai ibunya penyakit begitu ya dok ya, mother of disease katanya. Nah itu tuh kenapa sampai dijuluki jadi ibunya penyakit ya dok ya? Apa saja dok komplikasinya gitu? Nanti kalau ibu kan identik dengan melahirkan anak-anaknya, nah anak-anaknya itu kan komplikasinya begitu ya dok? Apa saja dok? Ya betul, mungkin yang dimaksud dari mother of disease itu jadi diabetes ini kemudian dia bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi. Nah komplikasi-komplikasi sendiri itu kan berupa penyakit juga, penyakit-penyakit yang asalnya yang sekunder yang diakibatkan oleh primernya ya diabetes itu sendiri. Komplikasinya antara lain ya organ-organ itu pasti yang terkena karena
seperti mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi diabetes itu dia akan mempengaruhi atau mengganggu kualitas dari pembuluh darah, baik pembuluh darah yang kecil-kecil, yang mikro, maupun yang makrovaskuler yang besar. Nah, pembuluh darah itu kan dia pasti mensuplai nutrisi ke organ-organ kita, ke mata, ke saraf, ke otot, kemudian ke jantung. Nah, ketika kualitas pembuluh darah itu kemudian memburuk ya, maka organ-organ itu juga pasti akan terpengaruh, terganggu. Ada gagal ginjal, kemudian ada penyakit jantung koroner atau jantung bengkak itu ya, kemudian stroke, dan kemudian gangguan saraf mata ya, seperti itu. Jadi macam-macam, banyak sekali begitu. Nah, itu kan komplikasi dari diabetes itu dipengaruhi oleh, katanya dokter tadi, pembuluh darah yang sudah tidak baik begitu ya dok. Itu gimana dok? Maksudnya apa yang menyebabkan pembuluh darahnya itu jadi rusak seperti itu dok? Iya, jadi diabetes mellitus itu kan terjadi karena tubuh kita tidak mampu mengolah gula yang masuk ke dalam tubuh. Ketika gula yang kita dapatkan dari makanan, dari nasi, dari kue, itu tidak tersampaikan ke organ, maka gula di dalam darah, glukosa di dalam darah itu tinggi. Nah, itu kemudian yang mempengaruhi kualitas dari pembuluh darah. Kemudian dia akan mengundang teman-temannya yang lain yang tidak bagus juga, ya, asam lemak seperti itu. Jadi kualitas pembuluh darahnya kemudian dia muncul kerak-kerak di situ. Jadi pembuluh darah yang semula utuh, dia lubangnya bagus, dialiri darah dengan bagus, lancar. Ketika timbul kerak, timbul sumbatan, jadinya suplai darah ke organ juga berkurang. Nah, di situ yang dimaksud kualitas pembuluh darah yang menurun, menjadi lebih kaku, ya, betul, ya? menjadi lebih kaku, menjadi lebih sempit ya. Nah, begitu. Nah, untuk ini dok, apa namanya komplikasi pada ginjal nih dok? Apakah gara-gara pembuluh darahnya yang rusak atau gara-gara minum obat terus begitu dok? Bagus sekali pertanyaan Mbak Uri. Jadi sambil kita juga meluruskan asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat. Jangan kebanyakan obat, nanti ginjalnya rusak seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi tujuan pemberian obat itu apa? Ketika pasien berkonsultasi ke dokter, pasti kemudian dokter akan memberikan obat yang sesuai untuk penyakit tersebut dan yang aman seperti itu. Nah, seringkali yang mempengaruhi ginjal adalah kondisi ketika diabetes itu tidak terkontrol, gula darah tinggi bertahun-tahun seperti itu, berobat mungkin hanya asal berobat tanpa gula darahnya tidak dikontrol secara rutin, pokoknya asal minum obat. Nah, ketika hal tersebut dilakukan, maka ginjal lama-lama dia akan terganggu, begitu, sesuai dengan kualitas pembuluh darah yang masuk ke ginjal tadi. Nah, obat-obatan yang diberikan ketika kita memberikan obat diabetes, ya, baik itu obat minum maupun insulin seperti itu, tujuannya adalah untuk mengontrol gula darah. Tujuannya gula darah cepat terkontrol, kualitas darahnya bisa terjaga dengan baik, fungsi ginjal juga akan baik juga, akan terjaga. Dan bukan hanya ginjalnya, tapi organ yang lain juga, pembuluh darah yang lain, jantungnya tetap bagus, saraf mata tetap bagus, sehingga quality of life dari pasien juga nanti bagus terus, begitu. Jadi ini memang pengobatan jangka panjang, begitu. Ya, berbicara tentang obat dari diabetes nih dok, saya tuh bingung dok. Ada yang obat oral begitu ya dok ya, minum, ada yang injeksi. Nah itu tuh bagaimana trade off-nya? Kita harus menggunakan obat begitu, kapan kita harus menggunakan injeksi atau ada patokan yang khusus begitu dok? Betul ya. Jadi secara garis besar jenis pengobatan diabetes ya. Satu itu pasti lifestyle dulu, memperbaiki lifestyle itu ya. Kedua, kalau untuk obat diabetes sendiri yang yang kami berikan ke pasien itu bisa obat minum ya, obat oral atau insulin. Nah, kebetulan ini juga di tahun ini di World Diabetes Day 2021 ini kita juga memperingati 100 tahun penemuan dari insulin seperti itu. Sudah 100 tahun berarti. Betul. Tahun berapa ya dok ya? 1921. Itu pertama kali. Jadi saya punya insulin. Saya dan Mbak Uri punya organ pankreas ya, dia memproduksi insulin. Pada pasien biasa, pada pasien yang pada orang normal ketika gula masuk, insulin ini kemudian semacam mengikat atau mengantar si gula ini untuk masuk ke otot dan organ-organ yang lain. Nah, pada pasien diabetes ada dua yang terjadi dengan insulin ini. Satu, produksinya dari pankreas ini berkurang, bisa mencapai 50% pada awal diketahui diabetes, atau insulin ini tidak bisa masuk,
gula ini tidak bisa masuk ke organ-organnya, ada resistensi, jadi ditolak sama organ. Ilustrasinya seperti itu. Nah, makanya pada satu waktu mungkin pasien diabetes tipe 2 awal-awal si pasien itu terkena diabetes, ya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, mungkin dia sudah terkontrol dengan obat minum, dikasih obat minum 1 macam, 2 macam, oh gula sudah bagus. Pada suatu saat bisa jadi kemudian dok, biasanya saya minum obat ini gula sudah bagus, kok sekarang akhir-akhir ini tinggi ya, 200, 300. Nah, pada saat itu mungkin produksi insulin dari pankreas sudah memang berkurang, sangat berkurang, dan itu merupakan perjalanan penyakit dari diabetesnya itu sendiri, dan itu progresi yang tidak bisa kita hindarkan seperti itu. Meskipun Jadi, kita sudah menjaga pola makan, pola hidup gitu, itu bisa juga ya dok ya? betul, pola makan yang baik, pola hidup yang baik akan menunda, akan memperpanjang, yaitu tadi mungkin kualitas pankreasnya akan lebih terjaga sehingga akan menunda progresi penyakitnya seperti itu. Tapi progresi tetap akan berjalan begitu, hanya memang ditunda, diperpanjang seperti itu. Nah, untuk penggunaan yang injeksi, yang insulin begitu dok, itu kapan kita harus menggunakan? Kapan kita mulai mempertimbangkan memberikan insulin gitu ya, atau pasien jadi ada banyak indikasi kapan kita berikan insulin. Yang paling sering ya, satu, ketika gula darahnya itu dengan obat minum yang kita berikan mungkin sekitar 2-3 bulan gula darahnya belum mencapai target. Begitu. Harus normal meskipun kita punya diabetes gitu dok? Punya target. Setiap pengobatan pasti punya target. Terutama diabetes juga ya. Jadi gula darah mungkin masih 200, 300, sudah diberikan 2-3 bulan, obat sudah mulai dari 1 macam, ke 2 macam, ke 3 macam, belum berhasil. Nah, insulin di situ merupakan indikasi. Kedua, pasien hamil. Pasien hamil sudah tidak bisa pakai obat minum, mutlak harus pakai insulin. Ketiga, yang sering kita jumpai ada infeksi yang berat. Infeksi apa itu biasanya dok? Radang paru, infeksi paru-paru, TBC seperti itu, atau luka, mulai ada luka, timbul luka yang sulit sembuh di kaki biasanya. Nah, itu juga merupakan salah satu indikasi harus diberikan insulin seperti itu. Dan ada beberapa lagi yang lainnya, pasien yang sedang kritis di rumah sakit yang sedang dirawat. Nah, itu sudah harus pakai insulin supaya gula cepat terkontrol, penyakit utamanya juga bisa segera teratasi. Hal-hal itu mungkin yang sering kita jumpai kapan kita harus memberikan insulin. Biasanya dok, pasien-pasien begitu dok, kalau mamanya disuruh untuk menggunakan insulin saja begitu dok, banyak yang takutkan ya dok ya. Kira-kira itu ada efeknya enggak dok apabila kita menggunakannya dalam jangka panjang? Ya itulah pentingnya edukasi. Jadi kalau pasien yang pertama kali menggunakan insulin, pasti kami harus meluangkan waktu yang sedikit lebih lama dibanding pasien yang lain seperti itu. Pasti harus kita edukasinya mulai dari awal. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan pasien ketika ibu, bapak ini sudah harus pakai insulin ya, dengan alasan seperti ini gitu ya. Satu, disuntik ya dok, gitu. Pasien sudah pasti takut duluan. Kedua, suntik berapa? Siapa yang menyuntikkan? Berapa kali sehari suntiknya? Sampai kapan? Nah, seperti itu. Kalau pertanyaannya adalah apakah insulin ini tidak membahayakan atau berpengaruh ke ginjal misalnya ke lainnya? Jawabannya adalah tidak. Jadi insulin pun macamnya banyak ya, insulin kerja cepat, insulin kerja panjang dan segala macam. Kita pasti pilihkan yang aman dan yang memang sesuai untuk pasien. Justru ketika kami menyarankan pemberian insulin, maka itu bertujuan untuk kembali tadi seperti yang saya katakan, gula agar segera terkontrol supaya komplikasi-komplikasi itu segera, resiko komplikasi tersebut bisa segera terminimalisir seperti itu. Jadi terbalik. Jadi insulin ini justru untuk segera melindungi organ-organ yang lain seperti itu. Kendala kami di lapangan yaitu tadi seperti yang Mbak Puri sampaikan, pasien takut. Banyak yang takut ya. Tidak ada yang nyuntik gitu. Apalagi pasien-pasien yang tua tinggal hanya berdua dengan suami mungkin seperti itu. Nah, itu memang itu merupakan tantangan tersendiri ya. Selain edukasi, kita juga harus pilihkan yang tepat. Terapi apapun kita pilihkan yang tepat untuk pasien seperti itu. Mungkin kita di sini sahabat sehat di rumah juga pengen tahu seperti apa sih dok insulin itu dok? Mungkin bisa ditunjukkan dokter. Ya, ini kebetulan saya bawa contoh ya. Contoh ya, ini insulin. Bentuknya pen. Ada macam-macam ya. Ada
rapid acting insulin, ya, ada short acting insulin, ada intermediate, ada long acting. Nah, itu banyak ininya ya dok, yang macam-macamnya banyak dok. fungsinya, banyak masing-masing punya kegunaan sendiri. Nah, ini pen, ya, memang betul disuntik, caranya disuntik. Ini pen dibuka, ada jarum di sini. Jarumnya kecil. Saya sudah pernah mencoba sendiri, kan ada dummy ya. Dummy itu kayak memang contoh ya, memang untuk di apa, untuk contoh Untuk pasien ya. seragam gitu ya, Sudah dok? pernah saya suntik sendiri ke lengan saya, tidak sakit, tidak sakit. Dan ini ada dosis di sini ya, berapa dosis yang disampaikan oleh dokter itu nanti yang kita putar di sini. Nah, seperti itu sampai berapa, misalnya 10 unit begitu disuntikkan. Di mana? Di tempat yang di bawah kulit ya. Pilihan pertama di perut. Oh, di perut. Dok, perut nggak sakit. Justru perut yang lebih tidak sakit. Pilihannya adalah perut, kemudian di lengan, di paha, di bokong juga bisa. Tapi selain di perut harus di apa itu? Dijiwit ya, dipencet gini supaya kita memastikan betul-betul ini masuk ke dalam bawah kulit, bukan masuk ke otot. Kalau masuk ke otot malah nggak bekerja si insulinnya ini. Gitu. Jadi anggap di perut. Di perut disuntikkan, cus gitu ya. Terus dipencet sampai full gitu, nggak ada full, lagi. itu ini kalau saya pencet keluar nih insulinnya. Dimasuk ini ya. Setelah itu ditunggu 10 detik baru dilepas gitu. Bergilir nanti supaya tidak rasa tidak nyamannya itu berkurang. Digilir hari ini di sini, hari ini selanjutnya di bawah, kemudian ke kiri seperti itu. Dan sekali lagi rasanya tidak sakit. Jarum ini bisa diganti 3-4 hari atau menyesuaikan pasien. Kadang ada yang tahan, jadi ketika ada rasa nyeri atau celekit itu berarti si jarum ini sudah mulai tumpul. Ketika dia masih tajam, awal-awal itu tidak akan terasa nyeri. Kalau sudah mulai ada celekit kok tidak nyaman ya, jadi diganti dengan jarum yang baru. Begitu saja. Itu dapatnya satu paket sama jarumnya begitu dok? Ya, ada biasanya diberi, tidak satu paket sih mbak, biasanya terpisah ya, terpisah dan itu fleksibel, dibeli di apotek pun banyak yang jual. Jadi seharusnya tidak sakit. Nah, itu pasien yang kemudian salah persepsi adalah takut sakitnya. Kedua, takut menyuntiknya. Iya, nggak tega gitu dok. Betul. Karakter pasien beda-beda ya. Tapi banyak juga, saya rasa juga lebih banyak pasien yang kemudian karena motivasi untuk sembuhnya mungkin dia bagus, sehingga ya sudah apapun akan dilakukan untuk kemudian mencapai itu tadi, kualitas hidup mungkin yang lebih baik, gulanya lebih terkontrol dan segala macam. Jadi ya harapannya setelah ada edukasi ini mungkin bisa jadi lebih tahu, yang lebih nonton dan ini yang lain mungkin bisa lebih, oh ternyata tidak semenakutkan itu ya gitu. Mungkin seperti itu. Iya, dok. Untuk ininya dok, apa namanya, menyuntikkan dok, itu tuh harus masuk ke dalam semua jarumnya atau gimana dok? Terus harus apa namanya, tegak lurus dengan apa namanya, permukaan tubuh, apa harus miring begitu dok? Jarumnya ini kan sebenarnya tidak terlalu panjang ya, sekitar ada yang 4 mili, ada yang 7 mili, seperti itu. Masuk, yang penting harus di bawah kulit. Kalau di perut, karena timbunan lemak subkutan di perut kita itu memang lebih banyak dibanding bagian tubuh yang lain, sehingga kalau di perut hampir dipastikan dia pasti masuk ke subkutan, ke bawah kulit, sehingga dengan posisi yang lebih ya tegak lurus boleh ya, kemudian dipencet gitu, kemudian ditunggu tadi 10 detik gitu, tidak usah ragu, apa-apa, langsung dicus gitu, ditusuk, dipencet, sudah, tunggu 10 detik, langsung di ini. Kalau posisi ya tegak lurus. Tapi itu tadi perbedaan hanya pada kalau organ lain selain perut harus dijiwit dulu sehingga memastikan dia masuk gitu. Karena kalau masuk otot justru itu tidak bekerja. Nah, untuk penggunaannya dok, itu kan apa sebelum makan begitu, apa setelah makan, atau satu hari satu kali, itu berapa kali gitu dok? Nah, penggunaannya kapan? Jadi sesuai dengan jenisnya. Tadi yang seperti saya bilang. Jadi gula darah itu kan ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam setelah makan gitu. Jadi kalau insulinnya memang dimaksudkan untuk yang menurunkan gula darah puasa, insulin basal namanya, itu malam hari. Dia tidak terikat dengan waktu makan. Ya, seperti itu. Tapi kalau kemudian insulin yang rapid acting, yang kerja cepat, dia sesaat sebelum makan, 5 menit atau 10 menit sebelum makan suntik. Saya sering mengatakan ke pasien supaya tidak sampai lemas,
makannya harus siap dulu, makanan harus siap dulu, kemudian disuntikkan, tidak begitu lama harus sudah makan. Artinya kalau makanan belum siap, mungkin teralihkan sampai oleh jam begitu? Iya, teralihkan oleh pekerjaan atau ada tamu atau apa, itu yang kemudian nanti tidak bagus seperti itu. Kalau mamanya kita diajak keluarga makan di luar begitu dok, harus dibawa berarti dok ya? Betul. Oh, tapi harus di sini bisa ya dok ya? Iya, aman. Mungkin ya Lengan. dengan seperti itu, ada beberapa pasien saya mungkin, dok saya besok ada acara, ada seminar 3 hari seperti itu. Ya enggak apa-apa, ya kita ajari bagaimana cara menyuntik yang baik, mungkin di sela-sela waktu makan, mungkin sebelum makan izin dulu ke kamar mandi, suntikkan dulu sebentar, itu di perut, gitu, kemudian baru makan. Insya Allah fleksibel kok, enggak menyulitkan, tinggal niatnya saja. Gitu. Ya dok, berarti insulin itu secara tidak langsung itu lebih efektif begitu ya daripada oral, daripada obat minum? Atau gimana dok? Ya, sesuai indikasinya tadi. Oh, iya. Ketika mungkin diabetes awal yang mungkin kami rasa, kemudian diabetes yang simple, yang tidak ada komplikasi dan memang masih mampu dengan obat minum, juga kita nggak akan mengada-ada kemudian ayo langsung pakai insulin tanpa ada indikasi, gitu juga tidak. Ya pasti kita kasih obat. Tapi begitu memang sudah ada indikasi ke arah harus diberikan insulin, maka pasti akan kita anjurkan sesuai dengan indikasi masing-masing pasien. Gitu. Jadi bukan berarti lebih efektif dibanding yang obat minum, sesuai ya masing-masing dengan punya indikasi. ini kondisinya ya dok. Masing-masing punya indikasi. Nah kalau mamanya kita sudah suntik insulin begitu dok, apakah boleh sudah makan sembarang kita gitu dok? Nah, ya kembali lagi, terapi lini pertama dari diabetes selalu modification of lifestyle. Jadi tidak boleh ya, jadi tetap makanan tetap harus dijaga ya, kalori harus dibatasi, lifestyle olahraga harus dicukupkan ya, aktivitas nggak boleh yang malas-malasan, kemudian olahraga mungkin 3 kali seminggu, 3 sampai 4 kali seminggu 30 menit itu tetap harus. Itu yang berat dok. Iya. Kita anak muda aja sudah mager begitu ya dok ya. 3 kali seminggu. Iya, mungkin tentang kebiasaan saja, mungkin yang ya tadi kembali ke motivasi sih kalau saya. Jadi ke pasien pasti saya bilang tetap olahraga ya, tetap aktivitas harus bagus. Yang sebelumnya tidak pernah olahraga, ya usia berapapun ya tidak pernah ada kata terlambat ya. Dimulai olahraga disesuaikan dengan usia. Pasti pasien kemudian usia tua langsung saya suruh lari-lari kan juga pasti enggak ya. Jadi pasti bertahap. Yang penting aktivitas, tidak rebahan aja gitu. Jadi tidak boleh langsung begitu pakai insulin terus wah enak udah pakai insulin, makan sembarangan, jangan. Karena saya kan keluarga saya ada yang diabetes begitu dok, juga pakai insulin. Nah kalau dikasih tahu tuh nggak apa-apa makan sembarang, nanti kalau mamanya gulanya tinggi tinggal dinaikkan. Nah itu dok. Iya itu mungkin pasiennya terlalu pintar ya, sehingga seperti itu. Jadi kalau saya sih biasanya mengedukasi ke pasien, ketika nanti pola makannya bagus, kemudian pola hidupnya bagus, olahraga yang baik, ada kemungkinan kemudian dosis insulin ini mulai bisa saya kurangi. Nah, bisa juga enggak dok dari insulin nanti ganti ke gitu. Obat itu? Nah, sulit ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Bisa tergantung ya, apa indikasi pasien kita berikan insulin pada saat awal. Misal dosis sudah kemudian dosis awal mungkin 10 ya, 10 strip atau 10 unit ya. Kemudian sudah agak tinggi dosisnya 20 unit. Nah, untuk kembali kemudian ke di stop sama sekali kan memang butuh waktu. Saya tidak pernah bilang tidak mungkin, tapi memang sebagian besar akan tetap memakai insulin karena itu akan lebih baik untuk pasien. Nah kembali lagi, ketika pola hidup lifestyle tadi membaik, diperbaiki, ada kemungkinan bahwa gula darah itu kemudian akan cepat terkontrol, kebutuhan tubuh akan insulin yang dari luar ini juga akan menurun, sehingga dosis pelan-pelan kita bisa turunkan. Karena tubuh bisa mengontrol juga ya dok, yang sudah bisa terbiasa dengan seperti itu ya dok ya. Dan ada kemungkinan walaupun kecil ya, bisa stop insulin, bisa. Nah dok, kan yang kemarin kan sudah dijelaskan tentang gimana cara mencegah begitu ya dok ya, mencegah kita tidak terkena diabetes gitu. Sekarang yang penting adalah apabila kita sudah terdiagnosa diabetes begitu ya dok ya, gimana caranya biar kita bisa mengontrol
kadar gula darah kita gitu dok. Gimana dok? Iya, jadi setelah terkena diabetes, sebenarnya yang harus kita hindari adalah komplikasinya ya. Jangan sampai kemudian diabetes ini muncul komplikasi-komplikasi yang sudah kita bahas tadi di awal. Jadi ya tetap satu, lifestyle modification. Memang kita harus selalu ulang-ulang yang karena paling memang penting betul, ya, dok, karena ya, itu memang lini pertamanya. Kemudian setelah lifestyle modification ya olahraga, pola makan, istirahat yang cukup juga ya. Kemudian jadi harus berimbang, olahraga dan istirahat juga harus cukup. Nggak boleh stres, hindari merokok ya. Kemudian harus kontrol rutin ke fasilitas kesehatan, ke dokter, ke puskesmas atau ke dokter spesialis penyakit dalam seperti itu. Gula darahnya harus terkontrol dengan baik. Nah, kontrolnya itu setiap berapa bulan? Nah, akan lebih baik ketika pasien itu punya self monitoring blood glucose. Jadi self monitoring, jadi di rumah punya alat sendiri, stik gula darah, stik pemeriksaan gula darah sendiri. Biar tahu nanti, ya dok ya. Betul, kami edukasi, nanti kami ajari kapan waktu yang tepat untuk memeriksa, begitu berapa kali sehari, dan itu nanti ketika mungkin ketemu sama dokter hanya bisa sebulan sekali seperti itu, tidak ada masalah, tapi tetap terkontrol. Nanti tinggal pada saat ketemu sama dokter di rekapan laporannya itu yang disampaikan ke kami. Dan ada pasien yang seperti itu Mbak, jadi dia rapi gitu, rapi, dia tulis, dok minggu ini saya periksa 3 kali, sekian. Nah itu akan memudahkan kami. Ketika pasien teredukasi dengan baik, kami juga akan lebih mudah begitu untuk mengatur seperti itu, dan akan lebih nyaman juga ke pasien. Seperti itu sih. Itu ya dok, tetap harus pola makan sama pola hidup juga tetap ya dok ya. Istirahat juga. Stres bisa nggak dok? Stres? Bisa, sangat bisa ya. Stres itu kan bisa stres secara fisik maupun secara fisiologis ya, psikis ya, psikis gitu. Ya jadi stres fisik misalnya mungkin beban kerja terlalu berat, kemudian jadi istirahatnya mungkin tidak mumpuni ya, itu. Atau stres secara fisik, psikis ya, mungkin ada yang dipikirkan, atau memang pasien sering emosi seperti itu, ada pemicunya. Nah itu juga bisa kondisi-kondisi stres fisik maupun psikis bisa menyebabkan kemudian secara tidak langsung menaikkan gula darah. Gitu. Ya dok, terima kasih. Ini kita sudah masuk ke sesi akhir acara nih dok, pada hari diabetes sedunia nih. Mungkin dokter bisa menyampaikan harapan untuk kita semua, bagaimana penyakit diabetes ini ke depannya begitu dok. Iya, terima kasih Pak Uri ya. Jadi di tahun ini tema dari World Diabetes Day itu kan akses to diabetes care ya. Jadi akses pasien ke pelayanan kesehatan untuk diabetesnya ya. Jadi akses ini juga faktornya macam-macam ya. Jadi yang saya harapan saya di sini adalah awareness, kewaspadaan kita itu semua ya, tenaga kesehatan, masyarakat terhadap penyakit diabetes ini akan meningkat. Meningkat dalam artian diabetes ini juga tidak boleh kita remehkan, karena dalam jangka panjangnya komplikasi-komplikasi yang terjadi itu bermacam-macam dan akan mempengaruhi kualitas hidup kita seperti itu. Jadi misalnya kita atau keluarga kita kemudian mempunyai penyakit diabetes ya, segera periksakan, kontrol teratur, mematuhi apa yang disarankan oleh dokter atau tenaga kesehatan. Apabila merasa ada yang kemudian tidak serak atau ada yang ditanyakan, jangan segan-segan untuk bertanya, dok kenapa saya diberi insulin misalnya, kenapa saya diberi insulin, apa segala macam. Kita tidak akan segan-segan untuk memberikan penjelasan, karena kepatuhan pasien itu juga penting. Kalau kita paksakan, pokoknya obatnya ini, pokoknya insulin, ya kalau pasien nggak mau ya tetap aja gitu. Jadi awareness menurut saya, awareness, kewaspadaan kita terhadap penyakit diabetes dan komplikasinya harus semakin baik, semakin hari, semakin tahun harus semakin baik. Dan kebetulan tahun ini adalah 100 tahun penemuan insulin, sehingga mungkin harapan saya adalah, edukasi ini juga sebagai wujud bahwa supaya orang atau masyarakat lebih familiar, lebih mengenal apa itu insulin, bagaimana cara penggunaannya dan segala macam, sehingga nantinya mungkin saya atau tenaga kesehatan yang lain dalam memberikan pasien, menyarankan pasien untuk mendapat insulin itu jadi lebih mudah menjelaskannya, mengedukasinya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dokter Kris sudah mau membagi ilmunya kepada kita semua. Mungkin kita bisa berjumpa lagi lain waktu ya dok. Amin, insya Allah ya. Ya, sahabat sehat, itu tadi perbincangan kita mengenai penyakit diabetes spesial Hari Diabetes Dunia.
Jangan lupa untuk like, comment, share video-video kita, dan jangan lupa juga untuk mengikuti laman Instagram kita di @rsuma7. Mungkin Dokter Kris ada ini media sosialnya yang untuk sahabat sehat untuk bertanya-tanya begitu. Oh iya, di Instagram sih di @mkriast ya. Agak sulit ya. Iya, iya. Ya, di @mkriast ya. Mungkin di sini nanti bisa diinikan dimunculkan. Ya, itu saja sahabat sehat, terima kasih sudah bersama kami dari mulai awal acara sampai sekarang. Saya Puri Anissa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.